Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rizky Asidan, semester 5 FMC, akan meneliti aspek-aspek pengetahuan apa saja yang ada di buku Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 10. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS. Oke, langsung saja menuju ke bab 2, kebenaran penurunan Al-Quran. Cek menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. 1. Pengertian turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauh Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Paragraf ini mengandung aspek pengetahuan faktual. Kenapa? Karena di sini menjelaskan definisi secara majazi turunnya Al-Quran. Nah, diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, A. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar, sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi Ibrahim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi rasul. Ini mengandung aspek pengetahuan prosedural. Nah, di sini menjelaskan tahapan-tahapan Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Atau bisa juga mengandung aspek pengetahuan faktual. Kenapa? Karena di sini memberikan sebuah fakta bahwasanya Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Selanjutnya yang B, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Di sini juga mengandung aspek pengetahuan prosedural. Kenapa? Karena di sini terdapat tahapan-tahapan diturunkannya Al-Quran ke langit dunia yang mana sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Ataupun juga bisa faktual karena mengandung fakta bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali dan seterusnya. Kemudian yang C, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Al-Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Di sini mengandung aspek pengetahuan yang pertama faktual, yaitu terdapat fakta bahwasanya Al-Quran permulaan turunnya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada aspek pengetahuan prosedural. Mengapa? Karena di sini ada tahapan-tahapan diturunkannya Al-Quran, yaitu yang pertama di malam Lailatul Qadar, kemudian berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Oke, lanjut paragraf selanjutnya, yaitu di sini adapun pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. 1. Diturunkan ke Lauh Mahfuz. 2. Diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. 3. Diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Di sini mengandung aspek pengetahuan prosedural karena ada beberapa tahapan-tahapan diturunkannya Al-Quran, yaitu dalam 3 tingkat. Kemudian, meski sanadnya sahih, Dr. Subhi Saleh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Di sini mengandung aspek pengetahuan faktual karena di sini terdapat fakta bahwa Dr. Subhi Saleh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib menurutnya dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Kemudian, paragraf berikutnya, Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus atau beribadah di Gua Hira. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Di sini mengandung aspek pengetahuan faktual, yaitu terdapat fakta bahwa Al-Quran turun dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian dapat juga aspek pengetahuan prosedural. Mengapa? Karena ada tahapan-tahapan diturunkannya Al-Quran. Kemudian surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum wahyu diturunkan telah turun sebagian irhas atau tanda dan dalil, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah bagi Rasul SAW yang mulia.
Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berkholwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Tuhannya. Di sini terdapat aspek pengetahuan faktual. Apa? Karena ada kalimat definisi, yaitu adalah. Kemudian, 2. Pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 fase. Di sini mengandung aspek pengetahuan faktual karena terdapat kalimat definisi, yaitu adalah. Kalimatnya, penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Selanjutnya, A. Zaman Nabi. Tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya di pelepah rumah, potongan kulit, permukaan batu cerdas, atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran sangat banyak. Sini mengandung aspek pengetahuan faktual. Mengapa? Karena ada kalimat yang mengandung definisi, yaitu adalah. Kemudian yang B, zaman sahabat Abu Bakar. Pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Di antara para sahabat pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamamah adalah Salim, bekas budak Abu Hudzaifah, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Di sini terdapat aspek pengetahuan faktual, yang mana ada sebuah fakta, yaitu ketika peperangan mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian paragraf selanjutnya, seusai perang Yamamah, sahabat Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun Abu Bakar menolaknya. Ia tidak ingin melakukan karena takut dosa, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dia lalu memanggil Zaid bin Sabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Di sini mengandung aspek pengetahuan faktual. Mengapa? Karena terdapat informasi bahwa sahabat Umar menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Kemudian aspek pengetahuan prosedural, karena di sini terdapat sebab-sebab awal penulisan Al-Quran yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Namun sempat ditolak oleh Abu Bakar. Dan dengan gigih akhirnya sahabat Umar terus-menerus mengemukakan pendapatnya atau pandangannya. Akhirnya Abu Bakar terbuka pintu hatinya dan mau untuk menuliskan Al-Quran. Kemudian yang C, zaman Utsman. Periode ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Di sini mengandung aspek pengetahuan faktual karena terdapat kata definisi, yaitu adalah. Kemudian paragraf selanjutnya, kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham radhiyallahu anhu untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Sa'id bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Di sini mengandung aspek pengetahuan faktual karena terdapat sebuah informasi, yaitu sahabat Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham radhiyallahu anhum untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Kemudian paragraf selanjutnya, Utsman mengatakan kepada ketiganya, jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Sini mengandung aspek pengetahuan faktual, karena terdapat sebuah informasi. Jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Informasi di sini yaitu ketika terdapat perbedaan bacaan dengan Zaid bin Sabit, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, perintah dari Utsman bin Affan. Kemudian paragraf selanjutnya, sahabat Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang ada. Mereka pun keheranan melihatnya. Atau dia katakan, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Itu adalah termasuk nilai positif bagi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya.
Hal itu adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini mengandung aspek pengetahuan faktual karena terdapat kata definisi yaitu adalah. Kemudian perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman bin Affan dan pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada mushaf. Di sini mengandung aspek pengetahuan faktual karena terdapat kata definisi yaitu adalah. Abu Bakar adalah menuliskan dan bla bla bla. Kemudian selanjutnya, sedangkan tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran. Di sini mengandung aspek pengetahuan faktual karena terdapat kata adalah. Kemudian selanjutnya, hasil yang didapatkan dari pengumpulan ini terlihat dengan timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin, di antaranya persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama, dan saling kasih sayang. Di sini mengandung aspek pengetahuan faktual karena terdapat sebuah informasi yaitu hasil yang didapatkan dari pengumpulan naskah-naskah Al-Quran, yaitu timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin, sebuah persatuan dan kesatuan. Kemudian selanjutnya, mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir, dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa, tidak bisa dipermainkan oleh tangan-tangan kotor para perusak, dan tidak sampai tersentuh oleh hawa nafsu orang-orang yang menyeleweng. Di sini mengandung aspek pengetahuan faktual karena terdapat sebuah informasi bahwa Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh sebuah kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir. Demikian analisis yang saya lakukan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.